Baik, sebelum ketiga sahabat kita ini berbagi inspirasi dengan kita, ibu bapak yang masih belanja, kami ingin mengajak untuk sama-sama, ayo kita duduk di tempat ini terlebih dahulu. Kita nikmati, ya, kita nikmati sajian iman yang akan Allah sajikan untuk kita sama-sama di tempat ini semuanya. Silahkan kami undang bapak ibu yang masih belanja, yang masih menikmati untuk memilih buku. Langsung kita akan dapatkan pelajaran hikmah malam hari ini di tempat ini. Silahkan duduk mengisi kursi, mohon maaf mengisi tempat-tempat yang masih kosong yang sudah disiapkan oleh panitia. Mohon sekali lagi yang masih berada di area-area belanja buku, kami mengundang untuk duduk bersama-sama dengan kami menikmati sajian iman malam hari ini. Sama-sama mari kita pujikan Allahu Akbar. Lebih keras lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah hadir di depan. Seperti yang Bapak Ibu, teman-teman ikhwah fillah yang melihat, ya, ketiga sahabat kita sudah hadir di tempat ini. Karena ini Pulau Jawa, walaupun beliau-beliau rata-rata dari Jawa Barat, kecuali Kang Dery dari Solo ya. Dari Padang, oh dari Sumatera malah ya. Ya, tapi rumah di Bandung, Kang. Di Bandung. Karena ini Jawa Timur, kita panggilnya Mas saja ya. Jadi dari ujung ada Mas Rehan, mantan vokalis dari Kangen Band. Ya. Kemudian di tengah Ustadz kita, ya Ustadz Dery Sulaiman, ya beliau mungkin ada yang nggak kenal ya. Ada yang nggak kenal nama bandnya maksud saya ya. Kalau beliaunya, Masya Allah sudah sering kita dengar, dan salah satu lagu yang tadi di awal diputar oleh teman-teman panitia, terus terang Ustadz, itu yang sering saya putar di mobil, itu yang sering bikin nangis. Ya, dunia sementara ya. Akhirat selama-lamanya ya, mudah-mudahan itu bisa menginspirasi banyak orang. Dan yang terakhir yang di akhir 2014 lalu ya, Mas Reza baru saja kemudian meninggalkan dunia. Dunia apa nanti beliau sebut sendiri lah ya. Kita akan bicara teman-teman semua, kita akan ngambil banyak inspirasi dari beliau. Namun sebelumnya mungkin boleh Kang semua bertiga bisa sapa dulu teman-teman masyarakat Gresik yang ada di sini. Silakan dari mungkin Kang Reza dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa doang. Baik, sebelum kita mulai ini ngopinya, ngobrol perkara iman, saya meminta tolong yang di belakang maju ke depan semua. Coba ditangguhkan dulu belanja-belanjanya. Nah, karena kita akan membicarakan suatu perkara yang paling penting. Ini nggak bisa didengar sambil lewat, sambil jalan, sambil baca-baca. Cek. Nah, mari Pak, ayo. Maju-maju yang tidak ada kesibukan, duduk di sini yang laki-laki di sini, yang ibu-ibu di sini. Rugi nanti kalau nggak dengar. Jadi yang mendengar bukan cuma telinga, tapi mata ikut mendengar, darah, daging, tulang, semua ikut mendengar. Insyaallah. Tawajuh ya. Mari Pak, insyaallah. Ayo, yang mana yang lagi sibuk belanja, coba ditangguhkan dulu sebentar. Nah, mungkin ada teman-teman yang boleh mengingatkan, suruh maju ke depan, mungkin malu-malu mungkin. Ya, yang hadir dengan temannya mungkin yang masih belanja boleh diajak. Ayo Bang, bergabung Bang. Ya. Kita duduk dalam istimayan amal. Nah, nanti habis ngopi kita belanja lagi. Baik. Silakan Kang Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini kita ngobrol perkara iman ya. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, saya mohon maaf dulu Kang, ini acaranya ngopi tapi suguhannya air putih ya. Ngopi nikmat tanpa kopi. Ngopi nikmat tanpa kopi ya. Baik Bapak Ibu, saya Rifai, mungkin 1 jam ke depan kita akan ngobrol dengan beliau. Mungkin nanti di tengah-tengah kita akan ada sesi tanya jawab juga. Tapi kita akan awali dengan satu pertanyaan sederhana yang mungkin bisa kita ambil inspirasi dari beliau bertiga ini ya. Bicara tentang iman mungkin Kang. Bicara tentang iman. Mungkin dari kakak-kakak bertiga, mas-mas bertiga ini yang dipahami tentang iman mungkin yang bisa menginspirasi teman-teman di sini apa kira-kira? Dari Mas Reza? Iman ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi iman itu nggak bisa dilihat. Kalau dilihat abstrak gitu ya, dirasa gitu. Tetapi ketika orang iman itu masuk ke diri seseorang, maka berubahlah
Ya, Masya Allah. seperti saya sekarang gitu. Yang dulu saya tidak terpikir oleh agama ya, jauh, sangat jauh, sangat jauh. 2011 ya. 2011 itu iman masuk ke saya dalam keadaan posisi saya masih kafir kali. Ya, dalam keadaan kotor. Jadi iman, kalau bahasa saya seperti virus deh. Dia mencari, jadi tiba-tiba kalau kena seseorang tuh, mau orang dalam keadaan tidur atau dari keadaan apapun, kalau masuk itu iman pasti akan berubah. Ya. Jadi kalau orang ngomong, saya tidak bisa lukiskan dari segi mananya ya. Maksudnya kok bisa berubah? Ya itulah. Itulah iman. Jadi kalau kadang-kadang kalau saya gambarkan ya, ada teman-teman saya gini. Jadi ada gitaris saya Oki itu. Ini kok bisa begini ya? Saya bilang gini. Saya ngasih tamsilnya gini. Kalau saya yang sakit perut gitu, saya bilang, Ki sakit perut ya. Dia bilang, tuh minum obat tuh kalau nggak tidur gitu ya. Dia nggak bisa rasa, berarti cuma saya yang rasa gitu ya. Begitu juga iman tuh. Jadi ada orang bisa jelasin iman tentang apa dan segala penjabaran segala macam, ada orang yang nggak bisa. Jadi diam aja. Nah saya mungkin termasuk orang yang diam dan saya cuma bisa amal Dan menikmati. yang menikmati. Ya udah saya seperti kayak gini. Toh lebih enak yang dari yang dulu kok. Masya Allah. Ya. Jadi kalau ya siapapun itu, jadi orang dia mau dalam keadaan apa, kalau orang masuk iman pasti akan berubah. Masuk iman pasti akan berubah. Ya. Definisi dari saya. Betul. Ya, saya sepakat, dan itu juga yang mungkin Bapak Ibu yang juga hadir di tempat ini rasakan ya. Saya agak lompat sedikit Ustaz. Ya, dari yang paling muda ini. Kalau menurut anak muda iman itu apa sih? Ini versi anak muda ya. Kalau tadi setengah muda. Silakan. Kalau diminta jelasin iman seperti apa, ya sama, saya juga nggak bisa jelasin. Tapi saya ngerasain gitu, ngerasain sendiri apa yang namanya iman. Dan itu yang membuat Mas Rehan berubah. Ya awalnya tuh apa ya, dipaksa, kalau kata brother saya, Oh, panggilannya brother. dipaksa masuk surga. Dipaksa masuk. Iya. Baik. Masya Allah. Menarik kalau kita bicara tentang iman Bapak Ibu. Ya, nggak akan pernah akan puas, nggak akan pernah akan tuntas. Apalagi orang-orang yang sedang mendalami tentang nikmatnya iman, merasa yakin, merasa dekat dengan Allah. Seperti beliau bertiga yang sedang hadir di tempat ini ya. Ustaz, ini yang paling jelas tadi. Mohon dibantu. Mungkin pemahaman biar teman-teman kita di sini. Iman itu, tahu nggak? Mau dengar nggak? Iman itu perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Iman itu lebih penting daripada apa saja. Lebih penting dari seluruh benda yang disinari matahari. Itu iman. Ciri-ciri orang beriman itu di dalam Al-Quran Allah jelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang beriman itu adalah orang-orang yang percaya kepada yang tidak tampak. Ini nampak nih Pak. Orang yang tidak beriman dia akan mengatakan nih air bisa menghilangkan dahaga. Tapi orang beriman dia lihat air, dia gak percaya sama air. Dia yakin menghilangkan haus di Allah. Nah, itu iman. Seluruh yang nampak oleh matanya dia dustakan, dia nafikan. Itu penjelasan dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu siapa mereka? Adalah orang-orang yang percaya kepada yang ghaib, yang tak tampak. Jadi hadirin sekalian, maka seluruh Nabi alaihissalam, 124.000 orang Nabi Allah hantar ke dunia ini, semuanya datang ke dunia membawa satu kalimah yang sama, yakni kalimah la ilaha illallah, kalimah nafi dan isbat. Seluruh Nabi datang kepada manusia, mengajak manusia untuk mendustakan semua yang nampak, menafikan, katakan la kepada selain Allah. Jadi hadirin mulia, ini latihannya nih. Ini biar pulang-pulang nanti nih, abang-abang, kalau mbak-mbak dan mas-mas, pulang ke rumah biar bisa dapat pola bagaimana cara latihan iman. Rasulullah SAW mengajarkan kita sederhana saja. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis? Jaddidu imanakum, tingkatkan iman kalian, perbaharui iman kalian.
Maka satu orang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, bagaimana cara meningkatkan iman kami? Maka Nabi menjawab, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah." Ikuti semua, yang keras, yang semangat. La ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Lihat apa saja. Lihat 7 lapis langit dan bumi, nafikan, katakan la. Ini langit dan bumi tidak bisa apa-apa, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Lihat matahari, nafikan matahari. Ini sederhana. Matahari itu kalau nggak dinafikan, Pak, masuk hati, bahaya. Sehingga hari ini ada satu kaum yang sampai hari ini dia sembah matahari. Kenapa? Dia pikir matahari bisa beri manfaat, bisa beri mudarat. Maka orang beriman lihat matahari, dia katakan ini matahari makhluk, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. La ilaha illallah. Lihat bulan, nafikan bulan. Lihat bintang, nafikan bintang. Lihat sesembar orang kafir, nafikan sesembar orang kafir. Lihat presiden, nafikan presiden. Lihat gubernur, nafikan gubernur. Lihat bupati, nafikan bupati. Lihat tentara, nafikan tentara. Lihat polisi, nafikan polisi. Lihat apa saja. Bahkan kalau seandainya kita mampu melihat Jibril alaihissalam, nafikan itu Jibril. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menafikan 3 malaikat turun. Malaikat penjaga angin turun, dinafikan. Malaikat penjaga air turun, hujan, menawarkan pertolongan, dinafikan. Bahkan Amirul Malaikat Jibril alaihissalam turun menawarkan pertolongan, diusir sama Nabi Ibrahim. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong. Jadi hadirin sekalian, selama kita masih yakin dengan yang nampak-nampak, kita bukanlah orang beriman. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, masih yakin pekerjaan mendatangkan rezeki, kita dicoret dari daftar orang beriman. Ketika kita masih yakin obat yang menyembuhkan, kita bukanlah orang beriman. Saya bilang sama anak-anak band, sama Reza, yang memberikan rezeki bukan drum. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Saya bilang sama Rehan, yang ngasih rezeki bukan mic-mu, kamu nyanyi-nyanyi. Gak ada hubungan rezeki dengan kangen band. Gak ada hubungannya rezeki dengan pekerjaan kita. Rezeki itu hubungannya dengan Allah. Allah mampu memberikan kita rezeki dengan bekerja atau tanpa bekerja, dengan main drum atau tanpa main drum. Coba tanya Reza, sekarang dia dikasih rezeki nggak sama Allah meskipun dia main drum? Dikasih. Mungkin lebih banyak, mungkin lebih berkah. Tapi yang jelas hadirin mulia, orang-orang beriman, baik dia laki-laki ataupun wanita, siapa saja yang beriman dan beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, maka aku, kata Allah, pasti akan memberikan mereka hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Pasti. Jadi orang beriman itu ajib hadirin mulia, dia di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Itu lagu orang beriman. Allah beri kehidupan yang lapang, meskipun rumahnya sempit, kehidupannya lapang. Coba lihat hari ini berapa banyak Pak orang yang rumahnya lapang, kehidupannya sempit. Dia susah di tengah-tengah kenikmatannya, dunianya. Dia punya jabatan, dia pikir jabatan bisa memuliakan, ternyata Allah hinakan dia. Hari ini berapa banyak pejabat yang Allah hinakan tanpa mengambil jabatannya. Berapa banyak orang-orang biasa yang Allah muliakan tanpa menjadikan dia pejabat. Tidak ada hubungannya kemuliaan dengan popularitas. Ini tanya nih, siapa yang nggak kenal Reza? Siapa yang nggak kenal sama Rehan? Siapa yang nggak kenal dengan Kurt Cobain? Tahu tuh Kurt Cobain? Hah? Nggak tahu. Ketahuan nggak pernah nakal nih, yang pernah nakal tahu tuh. Nirvana, itu satu band luar negeri, itu zaman saya dulu ya. Di puncak karirnya, di puncak penjualan albumnya nomor 1 di dunia. Ternyata dia tidak bahagia. Dia bilang apa? I hate myself. Aku benci diriku. I wanna kill myself. Dia ambil pistol Pak, dia tembak kepalanya. Itu di puncak popularitas. Jadi hadirin dan rahmati Allah Ta'ala, maka orang beriman, dia kenal dengan Allah, dia pasti cinta kepada Allah, dia pasti taat kepada Allah, dia pasti takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut sama makhluk dia lari menjauh, dia sembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat kepada Allah. Nah, maka kita mesti takut kepada Allah, cinta kepada Allah. Karena takut justru mendekat. Nah, mendekat. Bagaimana caranya hadirin supaya muncul keyakinan kepada zat dan sifat Allah di hati kita? Banyak-banyaklah bicara kebesaran Allah. Kenapa? Karena di dalam Islam ini ternyata perintah awal di dalam Islam itu adalah perintah membesarkan Allah. Jauh sebelum salat, jauh sebelum zakat, jauh sebelum halal haramnya khamar, jauh sebelum haji. Perintah pertama dalam Islam, wa rabbaka fakabbir. Tanya kepada seluruh ulama dakwah.
Itu awal usaha atas iman. Setelah Allah beri Rasulullah 5 ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu turun ayat berikutnya, ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut, qum, bangun, fa'anzir, beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Rabbmu Allah. Nah, jadi tugas kita hari ini besarkan saja Allah Ta'ala. Kita kecil nggak apa-apa nama kita aja, kita orang nggak kenal kita nggak apa-apa, asal Allah besar. Kalau hari ini ada mungkin milenial di sini, katakan sama semua orang, hei, kekayaanku itu bukan aku yang punya, Allah yang punya. Bukan aku yang hebat, Allah yang beri. Kesalahan terbesar orang-orang kaya hari ini menganggap dia kaya karena dia pintar. Tapi orang beriman tidak, dia tahu dia kaya karena Allah yang beri dia kaya. Dia kenal dengan sifat Allah Al-Mughni yang telah memberikan kekayaan kepada seluruh orang-orang kaya Allah. Ketika satu orang artis yang telah beriman terkenal, dia kasih tahu ini popularitas Allah yang beri. Banyak orang yang lebih hebat dari saya, yang lebih ganteng dari saya, lebih merdu suara dari saya, tapi nggak terkenal. Siapa yang kasih popularitas? Allah. Nah, jadi hadirin mulia, banyak-banyak ucapkan Allah, Allah, Allah ya. Ini terapinya nih, tipsnya nih. Iya. Saya memang kalau bicara iman agak panjang sedikit, jangan bosan ya. Nah, jadi hadirin mulia, mulai hari ini kita latihan. Bagaimana latihannya? Jangan pernah berkata apapun kecuali melibatkan Allah dalam setiap perkataan kita. Kalau nggak ada Allahnya, diam saja. Karena pembicaraan yang tidak melibatkan Allah adalah pembicaraan sia-sia, yang nggak ada manfaatnya. Contohnya nih, hari ini kalau antum kepanasan, jangan bilang gerah, panas, itu bicara sia-sia. Tapi katakan Allah kasih panas. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ketika kita bilang Allah yang beri panas, naik iman kita. Kalau kedinginan lagi di Malang, di puncak sana, katakan Allah yang beri dingin. Allah mampu memberi dingin walaupun dalam api sekalipun. La ilaha illallah. Kalau jumpa hari ini, jangan katakan kita ketemu, namun katakan dialah Allah Ta'ala yang telah menjumpakan kita hari ini. Kita bukan berjumpa hari ini Pak, namun kita dijumpakan oleh Allah. Dan sebentar lagi kita tidak akan berpisah, namun kita akan dipisahkan oleh Allah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa, menghidupkan orang yang mati dan mematikan orang yang hidup, memasukkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang Allah, yang menurunkan hujan-hujan Allah, yang mengeluarkan susu dari sapi Allah, yang mengeluarkan madu dari lebah Allah, yang mengeluarkan bisa dari mulutnya ular Allah, yang memeliharakan kasturi daripada kijang Allah. Kita nggak bisa apa-apa. La ilaha illallah. Kita tidak ada, namun kita diadakan oleh Allah. Dunia ini pun tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada. Surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah Ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah Ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Itu iman. Iya Ustaz. Iya. Ini jadi bengong ya kita ya. Dengar seperti ini, Masya Allah. Iya, kayak ditampar betul kita selama ini. Jarang sekali, bahkan tidak sering, tidak, mohon maaf, jarang sekali kita kalau bicara sesuatu apa kata yang di atas gitu Ustaz ya. Saya kalau dalam urusan jodoh, apa dalam urusan rezeki, apa kata yang di atas itu siapa gitu kan. Jangan-jangan genteng, jangan-jangan ini, kenapa nggak kita sebut saja Allah? Kata Allah. Betul. Terserah iya. Allah, bukan terserah Allah. Dari Allah, bukan dari sononya. Hari ini dari sononya Mas, bukan dari Allah, bukan dari sono. Iya. Jangan Tuhan Pak, banyak Tuhan. Allah tapi saja. Allah satu aja. Allah. Tuhan Allah. banyak. Allahu Akbar. Satu lagi nih, buat teman-teman juga mungkin ngalami ya. Mas Rehan juga Mas Reza. Anak muda itu kan sering nih, yang sering dipakai dalil tuh gini, kan iman naik turun nih. Kalau lagi iman lagi naik-naik, ya dong saya sholatnya rajin. Kalau pas lagi turun, nggak apa-apa lah, nanti nunggu iman naik lagi biar saya rajin sholat gitu ya. Mungkin pernah ngalami Mas Rehan ya. Dalil-dalil seperti itu Mas Reza juga mungkin pernah sering dengar di luar kan. Dan mungkin Bapak Ibu hadirin yang hadir di sini juga pernah ngalami demikian ya. Zaman-zaman muda Pak. Zaman masih jadi siswa mahasiswa gitu kan. Nah, satu mungkin tips Ustaz, juga mungkin dari teman-teman yang bisa yang ngalami Mas Reza atau Mas Rehan juga, ketika ngalami demikian, kira-kira untuk kita yang muda-muda ini hal sederhana yang mungkin bisa kita lakukan apa? Atau mungkin Mas Rehan pernah ngalami dan pernah apa yang mungkin diambil atau dilakukan?
Kalau saya yang dipaksa tadi, jadi ketika saya lagi ngerasa iman saya lagi turun nih, itu cara saya mempertahankan iman saya itu dengan tetap taat gitu, berusaha taat, dipaksa taat gitu. Karena emang awalnya semua gitu harus dipaksain dulu kan, awalnya harus dipaksa dulu jadi terbiasa gitu. Betul. Itu paling itu yang saya rasain sih itu. Jadi ketika saya ngerasa iman saya, wah, ya kayak itu lagi turun atau apa gitu kan. Dipaksa. Saya tetap paksa buat taat gitu, Iya. supaya iman saya ya nggak ikut turun. Gitu. Jadi kalau pas lagi lemes berangkat subuh jamaah ke masjid, alarm nyiapin kalau perlu ada 3 alarm gitu ya, dipaksa buat bangun gitu kan, biar subuhnya tetap jamaah ke masjid. Tagline kita pertama tuh gini dulu, ngopi nih, lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ya, lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka ya. Dan faktanya banyak yang milih itu kayaknya di luar. Nauzubillah. Kita doakan mudah-mudahan Allah juga kasih hidayah buat teman-teman kita yang di luar sana yang masih ngalami demikian. Ustaz, tolong dibantu Ustaz. Untuk teman-teman muda yang ada di sini nih, ini wajah-wajah muda banyak. Ketika ngalami seperti yang tadi Mas Reza, mohon maaf ya, Mas Rehan sampaikan, kira-kira tips maksa yang seperti apa yang bisa teman-teman lakukan gitu Ustaz? Jadi gini, sebetulnya orang itu tergantung temannya. Nah, Sahabatnya. Kita boleh berteman dengan semua orang, namun bersahabatlah dengan orang-orang soleh saja. Kita boleh beri makan semua orang, namun makanlah hanya dengan orang baik-baik saja. Kenapa? Karena teman ini mempengaruhi luar biasa. Itu besi aja ditempelin ke magnet, lama-lama jadi magnet dia. Orang nonton bioskop 2 jam ya, dia nonton bioskop 2 jam film kungfu Pak. Di bioskop dia nonton, film selesai dia pulang berubah cara jalannya. Orang mau dihantam semua, baru nonton 2 jam. Bayangkan orang yang sudah latihan dan sebagainya kan, itu makanya bahaya. Dan sifat manusia ini suka meniru-niru. Coba aja kita Pak, kita ketemu pedagang yang sukses pengen jadi pedagang, ketemu anak band pengen bikin band, ketemu petani yang sukses pengen bertani, ketemu orang punya bengkel sukses, buka bengkel keren nih. Teman saya jualan jus buah, saya kepikiran mau bikin jus buah juga. Ini sifat manusia, suka meniru-niru. Maka sering-seringlah berjumpa dengan ulama, sering-seringlah berjumpa dengan orang-orang soleh, sering-sering bergaul dengan mereka, sehingga ada keinginan di hati kita ingin jadi hafiz Quran juga. Saya pengen juga punya jadi orang yang baik juga. Kenapa? Karena kita melihat. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini tips yang pertama sebetulnya 80% manusia ini terpengaruh dengan suasana. Saya tinggal di Bali Pak, ada kawan saya dulu, benar, dia soleh dari kampungnya, dari Jawa dia datang soleh ke Bali pakai songkok, pakai sarung, dari pondokan kan. Saya bilang, bro, kalau kamu mau ke Bali, udah di sini aja. Kalau mau ke Pantai Kuta sama saya, jangan sendiri-sendiri. Dia bilang, oh insya Allah iman kuat, saya bawa Quran, nanti di Pantai Kuta saya ngaji. Saya baca Quran di Pantai Kuta kan. Sudah di Pantai Kuta Pak, lagi baca Al-Quran benar. Pertama dia lihat bule pakai bikini lewat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu pertama Pak. Lewat lagi Jepang pakai bikini, astagfirullah. Yang ketiga kali, masya Allah. Akhirnya Qurannya masuk kantong, alhamdulillah. Berubah Pak. Bahaya ini suasana, bahaya. Makanya lihat santri-santri kalau di pondok dia soleh 5 waktu, pulang ke rumah hilang sholatnya. Nah, makanya saya itu menjaga iman saya itu dengan sederhana saja. Saya luangkan waktu ikut pesantren kilat setiap bulan. Rehan, Reza pun dan teman-teman sini banyak mungkin luangkan waktu 10% untuk ikut pesantren kilat. Saya gini-gini alumni pesantren Pak, pesantren kilat. 3 hari 72 jam. Saya bikin namanya program di masjid saya, program suami soleh. Nah, jadi siapa yang mau punya suami soleh, suruh suami ikut program ini. 3 hari di masjid, dikurung 3 hari di masjid, disuasanakan 72 jam, nggak boleh kurang. Orang tanya, kenapa nggak boleh kurang? Ya kalau nggak 3 hari nggak sempurna. Saya pernah punya kawan Pak, ini kisah nyata nih, dia beli ayam di pasar, itu ayam dikurung di kandangnya 2 hari, tiba-tiba bertelur ayam. Ayam yang baru dia beli di pasar dikurung 2 hari bertelur itu ayam, karena udah hamil itu ayam. Dia pikir ini ayam nggak mungkin ninggalin telurnya, dia lepas Pak.
2 hari, belum dikurung 3 hari. Karena syarat orang berternak ayam itu mesti dikurung 3 hari di kandang dulu baru lepas. Baru dia ingat dengan kandangnya, baru ada mu'alak hati ayam itu, keterkaitan hati dengan kandangnya. Ini baru 2 hari dikurung Pak, dia lepas. Akhirnya apa kejadian? Dia cuma dapat telur toh Pak. Ayamnya nggak tahu jalan pulang. Hilang ayamnya. Makanya nih saya yakini ini teman-teman semua nih, kalau udah dikurung 3 hari di istana Allah di masjid, nih Pak, saya pegang omongan saya hari ini Pak, insya Allah sampai mati kalian akan sholat berjamaah di masjid. Akan rindu kepada masjid, rindu, karena manusia itu dia akan rindu, kalau dia berlama-lama di satu tempat akan rindu hatinya ke tempat itu. Kita nongkrong di kafe ini sekarang nih, hari ini nongkrong, besok nongkrong lagi, hari ketiga nongkrong lagi, hari keempat nggak nongkrong, gelisah. Ini kayak ada yang kurang nih, hari ini kayak waktu yang nongki nih, tapi kenapa nggak nongkrong? Ada yang gelisah, ada yang kurang. Begitu juga orang yang ada di masjid Pak. Saya di Bali Pak, di Bali tempat saya tinggal itu tidak terdengar azan. Saya tahun 98 ke Bali, sampai sekarang KTP saya masih Bali, anak pun masih ada di Bali. Saya pindah ke Jakarta itu karena ada kerjaan kemarin di ngopi di Trans 7 itu aja, maka saya ngontrak biar nggak bolak-balik. Subhanallah, di tempat tinggal saya tidak terdengar azan. Saya nggak pernah dengar speaker mic azan itu, karena di Bali kita minoritas, banyak masjid yang nggak boleh pakai speaker luar. Jadi sejak saya pertama memang sengaja saya ke Bali mau cari tempat yang nggak ada azannya dulu. Tahun berapa itu? 98. 98 ya. Orang bilang Bali nggak ada azan bro. Oh bagus, saya ke Bali Pak. Mau lari dari agama, ternyata Allah kan maha baik Pak. Allah hantarkan makhluk-makhluk langit yang berjalan di bumi, dai-dai Pak, yang datang tanpa diundang, yang datang tanpa meminta upah, yang mengorbankan harta diri sendiri, datang dari rumah ke rumah mengajak manusia untuk mencintai Allah. Saya didatangi beratus kali Pak. Karena orang Bali, orang Islam di Bali itu sedikit, maka setiap ada jamaah dakwah yang datang, jamaah silaturahmi yang datang, pasti saya didatangi. Bicaranya sama saja, ajak ke masjid, sholat di waktu berjamaah di masjid. Bagi saya itu suatu hal yang tak mungkin Pak, mustahil. Saya bilang bro, ini Bali, this is Bali brother. Di Bali ini orang bisa sholat Jumat, itu wali Allah. Subhanallah. Antum Jumatan terus-terusan Pak, itu wali itu. Pikir saya begitu. Karena saya ingat waktu itu Pak, kalau saya di Bali itu, saya pasti kalau Jumatan tidak mungkin 3 kali berturut-turut, karena 3 kali kan kafir. Nah, 2 kali nggak sholat Jumat, ketiga sholat Jumat. Ketiga sholat Jumat. Gitu terus. Jadi saya bilang kalau orang bisa istiqomah tiap Jumat dia ke masjid, dia pasti wali Allah. Kamu bicara 5 times in masjid brother, kamu bicara 5 waktu, nggak mungkin. Terus dia bilang, memang kalau tentara itu sebelum perang nggak dilatih dulu, latihan dulu. Nah latihannya tuh Pak 3 hari itu. Saya bilang, wah 3 hari di masjid. Saya bilang, saya pertama kali kalau Jumatan saya datang paling akhir, pulang paling awal. Panas di masjid Pak, setengah jam di masjid panas, apalagi 72 jam. Dia bilang, perkara yang mudah itu kalau tidak diniatkan jadi susah, tapi perkara yang susah kalau ente niatkan jadi mudah. Pasti kamu nggak niat. Orang kalau nggak ada niatnya ada 1000 alasan Pak, tapi kalau ada niat ada 1000 jalan. Subhanallah. Akhirnya tahun 98 saya pasang niat, 2 tahun kemudian baru saya bisa ikut pesantren itu. Tahun 2000 saya ikut pesantren kilat 3 hari Pak. Setelah 3 hari, kan Reza cerita 3 hari juga tadi, 3 hari kita di masjid dikurung, berubah seluruh kehidupan. Cita-cita berubah Pak, yang tadi pengen ke Amerika, setelah 3 hari itu saya pengen masuk surga Pak. Berubah, idolanya berubah Pak, yang tadinya idolanya System of a Down, Metallica, Sepultura dan macam-macam. Nah, sekarang idola saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Allahu akbar. Ya. Pesantren Suami Soleh. Boleh boleh bocoran masjidnya di mana? Boleh Pak. Nanti Nanti kalau di sini boleh nih, ada Amirul Mukminin ini orang Sidoarjo, Haji Nurman Pak. Ini Raja Minyak dari Sidoarjo. Nah, nanti kalau mau mendaftar pesantren Suami Soleh sama beliau. Ibu-ibu kalau suaminya nggak suka ke masjid sholat, ikut, suruh dikurung 3 hari. Nah, nanti dia sholat terus. Nanti sampai ibu stres, kenapa ke masjid terus? Ke masjid terus. Ada tuh. Subhanallah. Pas suaminya nggak ke masjid dia bingung, pas suami ke masjid terus stres juga dia. Sampai ada ibu-ibu tuh yang berdoa, ya Allah jauhkan suami saya tuh di jamaah-jamaah jenggot itu. Kenapa? Kalau suami udah kena dikurung bisa berbulan-bulan dia pergi kadang-kadang. Reza baru pulang 4 bulan ini ikut pesantren Suami Soleh. Iya ya. Subhanallah. Dulu dia kalau pulang konser Bu, nih Reza ini setiap pulang konser dia bawa bunga ke rumahnya. Tapi sekarang enggak, dia nggak pernah lagi bawa bunga, dia yang jadi bunga.
Subhanallah. Coba tangan Pak Reza dulu. Istri Kalau ya? Rehan bujangan, insya Allah mudah-mudahan di sini ada jodohnya. Oh belum? Belum. 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 Yang mau? Boleh Pak, yang mau ambil mantu Iya, Pak. yang mau Hubungi kepek saya. mantu. Ya nanti dibantu sama Ustaz Terry ya. Ya. Nggak usah ngacung, nggak usah. Apalagi kalau yang ikhwan-ikhwan ini ngacung, ini bahaya ini. Lagi musim LGBT ya. Jangan ngacung. Baik Ustaz. Tadi saya belum dijawab tadi. Informasi tentang pesantren kalau yang di tempatnya Di sini Ustaz di mana? ada, di sini. Siapa yang siap menghandle di sini itu? Ada program pesantren. Boleh nomor teleponnya nanti dicatat. Oke, baik. Dia program pesantrennya kita sama seluruh dunia ada tuh. Saya nanti tanggal 18, 19, 20 saya bikin itu. Ada sekitar 100 orang mungkin. Suami-suami yang tadinya udah blacklist sama istrinya. Kemana-mana dipantau. Sekarang kita mau kurung dia di masjid 3 hari. Tanpa handphone nyala? Handphone nggak nyala. Nggak nyala? Ya. Ibu-ibu kalau ada apa-apa sholat 2 rakaat. Ngadu sama Allah. Ini ngadu sama suami terus, kapan ngadu sama Allah? Betul. Sepanjang hidup bermesra sama suami terus, kapan bermesra sama Allah? Ya ketika suami pergi di jalan Allah. Masya Allah. Tapi kalau suami pergi untuk dunia, nanti rindunya cuma karena dunia. Ini memang berat Bang. Ikut usaha akhirat ini, meskipun 3 hari berat. Ada cerita nih, satu orang kawan, dia dapat kontrak kerja di Saudi, 3 tahun kontraknya. Bu, dapat kontrak kerja di Arab Saudi 3 tahun. Dia datang ke istrinya, dia bilang, "Dek, gimana nih kira-kira nih? 3 tahun loh, Dek, lama ini." Kata istri, "Bang, 3 tahun tuh nggak lama loh. 3 tahun tuh sebentar, Bang. Abang kerja, pokoknya saya pasti setia, Bang. Saya jaga harta Abang, saya jaga anak Abang. Pokoknya Abang berangkat, semangat, semangat, Bang." Wah, dikasih semangat suaminya. 3 tahun mau pergi. Biar tahu orang kampung ini kalau kita ini berubah ekonomi kita. Kalau Abang 3 tahun nih, kita nabung, nanti beli rumah, beli mobil semua. Lagi ngurus visa Pak, ketemulah jenggot-jenggot ini. Dia bilang, "Bang, kita ikut pesantren kilat Bang." Ini luar biasa Bang. 3 hari kita perbaiki iman, amal kita di masjid. Bayangkan Bang ya, 3 hari kita berwudu sempurna Bang. Batal wudu, kentut, keluar masjid wudu lagi. Nanti pulang-pulang mukanya kinclong Bang. Karena wudu terus kan. Ini mukanya kusut-kusut kenapa? Karena nggak wudu. Tapi kenapa kalau kita wudu terus Pak, batal wudu, jaga wudu. Bayangkan tuh di masjid 3 hari kita terjaga takbiratul ula bersama imam, bersama-sama imam. Nggak pernah selama 3 hari kita nggak sholat berjamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah. Berarti 15 kali sholat berjamaah. Selama 3 hari mata terjaga dari maksiat, telinga terjaga dari maksiat, lisan terjaga dari maksiat, pikiran terjaga dari maksiat, tangan, kaki, seluruh tubuh terjaga dari maksiat. Selama 3 hari kita belajar adab-adab sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ustadz yang membimbing, ta'lim, ada dalil-dalilnya yang sahih. Harus benar Pak, ini nggak boleh kita agama ini ngarang-ngarang Pak, agama ini mesti ada rujukannya. Ada ta'lim, fadail amal. Kalau dalam fadail amal itu boleh Pak, itu fadilah-fadilah, ada hadis dhaif boleh dipakai. Tapi untuk urusan tata cara ibadah, seluruh ulama harus memakai yang sahih. Kita harus pada ahlinya kita tanya. Nanti setiap kita ada pondok pesantren itu, program 3 hari itu, ada ulama yang membimbing. 3 hari kita bicara adab-adab sunnah 24 jam, bagaimana cara minum. Bu ya, saya nih untuk memindahkan minum tangan kiri ke tangan kanan 3 kali 3 harinya, berarti 3 bulan. Tidak mudah, meskipun tangan kiri dengan tangan kanan jaraknya cuma 50 cm, tapi untuk memindahkan minum tangan kiri ke tangan kanan perlu pertolongan Allah, perlu bantuan Allah. Nggak bisa, coba aja buktikan kasih minum sekarang. Saya sudah hitung Pak. Di sini mungkin orang-orang ta'lim semua, orang-orang soleh semua, mungkin tangan kanan semua. Tapi kalau di majelis-majelis umum, di pesta kawinan, coba lihat, hampir semua orang Islam minum tangan kiri dan berdiri. Itu nggak ada. Kita ajar bagaimana cara makan, cara minum, cara masuk toilet, bagaimana cara tidur Nabi. Antum tahu tidur berapa jam sehari? Kita kurang lebih 8 jam. Kalau umur kita 60 tahun berarti 20 tahun kita tidur. Kalau kita tidak tahu bagaimana cara tidur sunnah, maka 20 tahun umur kita sia-sia, nganggur. Kita pun harus belajar bagaimana cara tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 24 jam, ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur sampai tidur lagi, ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Itu luar biasa Pak. 3 hari kita keliling silaturahmi di rumah ke rumah, ajak orang memakmurkan masjid, bergerak dengan penuh cinta kasih sayang, merayu-rayu orang bagaimana ngajak orang kepada Allah. Ini luar biasa Pak. Maka selama 3 hari kita seperti dimandikan oleh nur kalamullah, oleh cahaya firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejahat-jahat orang Pak, saya lihat, sejelek-jelek orang, seburuk-buruk orang. Saya bahkan teman saya tuh yang di Jepang, Farhan namanya,
Dia punya diskotik 2 Pak, pulang 3 hari 2 diskotik dijadikan masjid, 2 diskotik dijadikan masjid, berubah. Maka saya lihat nih orang yang paling berusaha aja bisa baik gara-gara ini, apalagi orang baik-baik kayak antum semua akan tambah baik hadirin. Maka kita perlu jangan pernah merasa puas, kita tingkatkan terus iman kita. Ini program satu metode saja Pak, banyak lagi metode-metode lain. Ustadz, itu tadi yang di Sidoarjo sama Ustadz dari juga acaranya? Antum Bikin. kalau mau undang saya lagi 3 hari boleh kita mainkan. Ya, boleh ya. Subhanallah. Tapi ini Haji Nurman nih pengalaman nih, dai internasional ini. Subhanallah. Ya. Ada Ustadz Norman di situ juga nanti Ada yang Pak bisa. Norman di sini. Teman-teman Siapa belajar nama dari tadi beliau. Bang? Hah? Pak Hakam. Iya. Catat nomor teleponnya Bang. Berapa nomor telepon Pak Hakam? Ya nanti Ayo mungkin Bang, nanti 0822. Hah? tiga Coba save. Yang mau save nomornya itu mau daftar boleh pesantren kilat. silakan yang menyalakan handphone. Saya kan Ya. jauh Pak. Kalau antum mau ikut sama saya di Jakarta boleh. Ke Kalau Jakarta. sendiri di Jakarta, di Bandung juga. Saya di Jakarta. Oh di Jakarta saja. Ya baik. 0822 310 50 258. Atau Ya. yang mau daftar nanti boleh daftar Pak insya Allah. Hah? Oh HP-nya lagi off ini ya. Oh, iya. SMS saja dulu ya. Siap. Ibu-ibu SMS. kalau suaminya suruh keluar, anak laki-laki suruh keluar. Yang malas-malas sholat suruh ikut di masjid. Betul. Ibu kan di diskotik, Bu di masjid. Daripada duduk di di depan televisi dengarkan yang super-super saja, lebih baik 3 hari di masjid ya. Ini testimoni udah jutaan orang Pak. Dengan metode sederhana ini, orang dikurung di masjid berubah. Saya pikir saya nggak mungkin bisa berubah Pak. Saya pertama ikut pesantren kilat itu Ustaz, rambut saya itu segini panjang, dreadlock. Saya bilang saya mau ikut itu pesantren, tapi boleh nggak dengan gaya saya sendiri. Saya nggak suka bajumu tuh kayak orang Arab tuh. Saya bilang, zaman onta tuh baju tuh. Saya jengkel Pak, saya kalau ngeliat orang pakai sunnah pakai gini sakit hati saya dulu Pak. Ini orang belajar mode mahal-mahal di Paris nih, semua kuliah desain dirusak nih sama orang. Bajunya kayak gini semua, kumal-kumal lagi kadang-kadang. Saya bilang, nggak keren ini orang nih. Jadi saya kadang-kadang didatangi saya sembunyi Pak, nggak suka nih, paling ajak ke masjid lagi nih, ajak ke masjid lagi. Maka dibilang sama Rehan tadi, lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Saya terpaksa sebetulnya Pak, karena saya terkepung hidayah. Kemana saya pergi saya ketemu orang yang ngajak taubat Pak. Itu lagi manggung di kafe nih, datang bule. Saya bilang nih bule jenggot-jenggot, Ustad, kamu ngapain deh di sini? Tapi ini ajib, setiap saya lihat dia bilang good. Wah, ini rock and roll nih Ustad nih, gaul ini. Biasanya kan orang-orang kalau udah jenggot kan anti musik kan, haram, nggak mau deh tutup kupingnya kan. Wah ini dengar masuk diskotik dia nih. Subhanallah. Ternyata saya tanya, kenapa, ngapain kalian ke sini? Dia bilang nyari kamu. Saya bilang nyari saya. Kamu jauh-jauh dari negaramu datang nyari saya. Iya. Kenapa kamu cari saya? Dia bilang karena kamu calon raja di surga. Allah. Subhanallah. Ini semua nih calon raja di surga nih. Amin, Ini calon amin, ratu bidadari di surga nih semua. Amin, amin, amin. Kenapa? Kamu orang mulia. Karena di hatimu ada kalimah la ilaha illallah. Orang Islam ini jangan disakiti hatinya Pak, karena kita calon raja. Mesti kita muliakan orang-orang Islam seperti memuliakan raja-raja. Subhanallah hadirin. Saya terharu Pak dibilang calon raja di surga Pak. Seumur hidup baru kali itu orang bilang saya orang mulia Pak. Saya bilang, oh iya dah, kamu lihat di mana saya ikut, saya datang. Saya datang sana. Saya tanya, tunggu dulu nih, sebelum kita jauh bicara banyak nih, saya mau tanya dulu pendapat kalian tentang musik nih. Gimana musik menurut kalian? Kalau dia bilang haram, saya keluar. Antum nggak ketemu saya hari ini. Tapi waktu itu dia bilang, ada masalah apa dengan musik? Dia bilang, I'm musician brother, thrash metal, I'm metal heads. Wow. Dia bilang, musik boleh metal, tapi sholat nggak boleh tinggal. Saya bilang, ini lain jawabannya nih. Keren. Musik boleh metal, sholat nggak boleh tinggal. Nggak boleh ditinggal. Kawan saya tanya masalah tato. Kalau orang bertato sholat gimana Bang? Orang bertato sholat luar biasa lah. Yang aneh tuh nggak punya tato nggak sholat. Subhanallah. Dan itu banyak Ustaz. Ya. Akhirnya hadirin mulia, saya jatuh cinta ini kepada orang-orang dakwah. Ini orang hatinya penuh dengan cinta mahabbah, dia nggak benci sama saya. Hebat ini orang.
Antum kalau lihat saya Pak 16 tahun lalu, tahun 98 mungkin antum, aduh, kalau antum orang-orang alim masjid mungkin jijik lihat saya. Ini siapa nih, rambutnya di dreadlock semua, jangan-jangan kutunya banyak, ini bau nih, pokoknya waduh fitnahnya banyak. Padahal kita tuh jaga kesehatan juga dulu Pak, jaga kebersihan juga. Tapi seakan-akan dunia saya dulu metal tuh, sampai sekarang saya masih metal sebetulnya Pak. Hah? Mengaji tafsir Al-Quran. Wah, Masih metal. Masya Allah. Masih suka. Jadi anak-anak Ustaz Afan, dulu waktu rocker sudah nikah belum? sudah nikah. Sudah nikah ya. Kok mau ya? Itu istri saya tuh. Masya Allah. Itu rock and roll juga dulu tuh. Rocker ternyata cuman sama ya. Ternyata hidayah itu kan Masya Allah. Antum lihat tuh, orang yang dulu pernah membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia asap pedang tajam-tajam, dia berteriak-teriak keliling Mekah, "Aina Muhammad? Mana Muhammad? Mana Muhammad?" Dia mau sembelih Nabi. Mana Muhammad? Hari ini Pak, dia terbaring di sisinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Umar bin Khattab radhiyallahu. Maka kita jangan boleh menghina para pelaku maksiat. Antum lihat anak pang di luar sana Pak, jangan hina Pak. Mereka tuh banyak menghidupkan sunnah Nabi Pak. Anak pang suka pakai cilak itu sunnah Pak. Lihat kebaikannya lah. Hah? Dia pakai celana di atas mata kaki Pak, itu sunnah Pak. Maka saya lihat banyak sekali anak pang dapat hidayah. Kenapa? Sunnah yang mereka hidupkan. Anak metal tuh Pak, itu luar biasa. Anak metal itu underground, dia sudah biasa bicara akhirat. Coba antum dengar nama band anak metal, tengkorak, jenazah, mayat, siksa kubur, sangkakala, mungkar nangkir, macam-macam Pak. Nama band saya pertama dulu Liang Lahat Pak. Itu saya masih SMA tuh bikin band namanya Liang Lahat. Sepultura, Dead Angel, Malaikat Maut, Hell. Nama band neraka Pak. Saya bikin baju dulu First in Hell, pertama masuk neraka. Kita pikir neraka tuh enak dulu Pak. Jadi sudah terbiasa bicara akhirat, maka ketika hidayah datang tinggal dialihkan saja. Yang tadinya bicara neraka sekarang bicara surga. Bicara surga. Tinggal alihkan saja. Udah senang bicara akhirat. Maka di banyak sekali itu, termasuk orang yang pertama jadi asbab hidayah saya itu salah satunya guru gitar saya itu. Allah. Rotor tuh, Bang Irfan Rotor. Sebetulnya banyak yang ngajak saya. Banyak. Karena tadi di radio kita cerita tuh, ditanya siapa yang menginspirasi, siapa yang paling berpengaruh dalam dakwah. Saya bilang banyak sekali. Saya tidak bisa katakan salah satu mereka lebih baik daripada yang lain, tidak. Karena orang dakwah ini seperti menimbang mangga. Hidayah itu, mangga pertama kita timbang belum bergerak timbangan, seakan-akan gak ada guna itu mangga. Mangga kedua kita naikkan belum bergerak timbangan, mangga ketiga kita naikkan belum bergerak timbangan, mangga keempat kita naikkan belum bergerak timbangan, sampai mangga ke-10 kita naikkan baru bergerak itu timbangan. Betul. Antum jangan katakan mangga 10 ini hebat, tidak, karena sudah ada 9 mangga sebelumnya. Dan antum jangan pernah meremehkan jasanya mangga pertama tadi. Ini Reza tahun 2011 saya datang ke rumah beliau sama Lukman. Lukman duluan dapat hidayah. Dibilang, "Der, kita datangi Reza nih, tapi mesti pakai strategi dikit, karena agak belut dikit nih. Ini bahaya ini. Nanti maksud ente gimana man? Sorban itu lepas dulu sorban. Kalau dia ente lihat ente datang pakai sorban, dia gak mungkin keluar dari kamarnya." Saya bilang, "Wah ini nggak bisa dilepas nih bro." Saya bilang, "Ente masuk duluan, saya sembunyi di kamar mandi. Ada di depan studio dia ada toilet, saya masuk dulu." Lukman masuk ke kamarnya, cerita 2011 kita bicara setengah jam saja di rumah beliau, bicara kebesaran Allah, sifat-sifat sahabat, pentingnya dunia akhirat, dunia sementara akhirat selamanya, Allah kuasa makhluk tak kuasa, bicara sederhana. Kita pergi, tidak tahu saya apa kejadian setelah itu, siapa yang datang setelah itu. 2 bulan kemudian dia mendaftar menyerahkan diri ke masjid. Dia menyerahkan diri, dia bilang, "Tolong ikat saya, ikat saya." Dia ternyata berapa tahun sebelum saya datang itu sudah ada orang yang datang sama beliau, sudah ada orang datang, mungkin 5 tahun sebelumnya mungkin ya, Pakai surban juga. sama teman akrabnya dia. Terus hilang, jenggotnya panjang juga ya. hilang berapa bulan, tahu-tahu pulang-pulang kayak orang gila Pak. Datangnya orang kayak Nabi itu, ngajak orang masuk surga, dia lari, dia bilang, "Kenapa jadi gila gini semua di pulang?" Gitu. Nabi bukan, Ustadz bukan, tapi gayanya Masya Allah. Iya, Ustadz, saya mau nanya ke 2 teman kita ini ya, rasanya gimana sih kumpul sama Ustadz dari tiap hari ketemu apa yang disampaikan, ilmu nasihat, hikmah terus, rasanya gimana kalau Mas Reza?
Kalau saya sama Diri kan sering ke Bandung dan Diri juga teman main ya. Dia banyak kenal orang. Saya kenal beliau ini dari Lukman. Dia coba silaturahmi ke saya, asbab hidayah sampai sekarang. Karena sebelumnya saya belum mengenal agama begitu dalam gitu ya, maksudnya. Banyak Ya, belajar dari dia Ustadz ke Dery. rumah saya dia baru 4 bulan nggak usah. Oh, di rumah. Ya nggak saya. Dia baru pulang dari keliling-keliling. Dari mana dia? Dari Hong Kong. Dia Dari Hong Kong ke rumahnya Ya, Mas Reza. Dari situ asbab. Ini kalau ada tetangga yang belum dapat hidayah, ngundang Ustadz Dery aja ke rumahnya ya. Ya, mudah-mudahan. Kalau Mas Rehan, Kalau rasanya saya- gimana sih ngumpul sama orang yang penuh hikmah kayak begini? Tiap ketemu Ustadz Dery, jadinya perbaikan iman terus. Oh, Enggak, ini Rehan ini sebetulnya dia punya cerita yang agak sedikit mengharukan. saya tahu Ustadz. Jadi dia ini, waduh, mulai sedih nih. Satu hari dia telepon saya, dia bilang, Ustadz bisa ketemu nggak? Ternyata dia lagi patah hati, Pak. Bayangin ya, seganteng ini patah hati. Patah Jadi hati. kalau yang nggak ganteng patah hati, wajar. Sudah ya. berencana Pak, udah berencana mau menikah. Lagu sudah terbuat, ijab kabul. Tahun ini mau menikah Pak. Masya Ternyata diculik sama orang India pacarnya. Dia stres datang ke rumah hadirin mulia. Datang dia ke rumah, dia bilang, saya bilang, Rehan, bagus itu. Berarti dia bukan perempuan baik. Coba kalau udah jadi istrimu dia khianat. Gila, bisa masuk sakit jiwa kita Pak. Nah, mumpung dia belum ini, dia udah kelihatan aslinya. Ternyata sekarang doakanlah Rehan dapat pengganti yang lebih baik kan? Amin, amin. Sudah ada calon ya, doakan calonnya dia nanti jadi wanita soleha. Amin. Amin, amin. Nah itu asbab hidayah. Ternyata hadirin mulia, memang iman ini masuk ketika orang telah putus harapan kepada makhluk. Orang sudah kecewa sama makhluk Pak, baru masuk iman. Tapi ibu-ibu nih kalau masih berharap sama suami, jangan berharap iman masuk. Orang yang mencintai istrinya Pak, orang yang mencintai istrinya tidak akan pernah bisa mencintai Allah. Orang yang mencintai suaminya tidak akan pernah bisa mencintai Allah. Orang yang mencintai anaknya tidak akan pernah bisa mencintai Allah. Orang yang mencintai kendaraannya tidak akan pernah bisa mencintai Allah. Orang yang mencintai dunia ini tidak akan pernah bisa mencintai Allah. Tapi orang-orang yang mencintai Allah, dia pasti akan mencintai istrinya karena Allah. Dia pasti akan mencintai suaminya karena Allah. Dia pasti akan mencintai anak-anaknya karena Allah. Bahkan semua binatang dia cintai karena Allah. Dunia ini pun dia cintai karena Allah. Dia rawat tumbuh-tumbuhan di mana-mana. Jadi orang beriman luar biasa Pak. Dia cerdas, dia masukkan kecintaan kepada Allah awal dalam hatinya. Kalau di hati kita ada Allah Pak, Masya Allah, kita akan luas. Tapi kalau ada dunia di hati kita, Allah nggak mungkin masuk bercampur dengan dunia. Itu di kandang ayam itu Pak. Ayam tidak akan pernah mau masuk ke kandang yang ada musangnya. Ya Bang, di kandang ayam itu kalau ada ularnya, itu ayam nggak bakal masuk. Tapi kalau kita bersihkan kandangnya, kita bersihkan semua keluaran, kotoran-kotoran kita bersihkan, ular kita buang, musang kita usir, itu ayam akan masuk dengan sendirinya. Nah, makanya sekarang tugas kita hari ini, keluarkan suami dari hati, keluarkan anak dari hati, keluarkan mobil dari hati. Mobil itu besar Pak, tapi bisa masuk hati. Mobil yang di-brand orang, mobil nggak teriak, hatinya sakit. Hati yang terluka Pak. Kayak judul sinetron Ustaz. Hati yang terluka. Subhanallah. Kayaknya bisa bikin judul lagu itu Ustaz. Biar yang galau-galau ini juga nanti. Ada yang galau nggak di sini Pak? Ada yang Ada lagi yang galau? terluka hatinya? Baik teman-teman. Ini nggak kerasa ya ngobrolnya panjang lebar. Saya sampai mungkin ingin kelupaan satu hal. Tadi belum ngasih kesempatan buat teman-teman yang mungkin ada yang mau bertanya mungkin ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, teman-teman panitia bisa bantu. Kalau ada 1-2 pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada ketiga sahabat kita yang hadir di sini, ada? Ada? Nggak usah malu, nggak usah sungkan. Dapat hadiah? Sudah paham? Oh, nanya dapat hadiah pahala. Apa? Berdiri Pak, berdiri Pak. Ya, silahkan. Boleh sebut nama terlebih dahulu. Dibantu teman-teman mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya Andis Sarifuddin, asli Gresik, dari Desa Cermi. Ya, terima kasih kepada Nurul Hayat karena diadakan acara ini. Sebelumnya saya pernah ikut acara Nurul Hayat di ITS. Waktu itu yang datang Mas Salman Al-Jugjawi atau Sakti itu. Alhamdulillah sekarang didatangkan acara yang di Trans 7 itu Mas Dery Sulaiman ngopi. Alhamdulillah Allah pertemukan secara live sekarang. Yang mau saya tanyakan, yang pertama, kenapa acara di Trans 7 sudah berhenti? Ada job yang lain? Sebenarnya itu bermanfaat. Setiap minggu saya menunggu acara tersebut. Terus yang kedua, profesinya Mas Reza, Mas Rehan sekarang itu apa? Apa masih bermusik? Ya, sekian dari saya. Oke. Profesi masih seperti biasa, jadi masih main tapi nggak begitu intens seperti dulu. Kalau dulu mungkin itu kerjaan, kalau sekarang paling cuma hobi. Kalau saya kangen saya main, kadang-kadang juga main sama Dery, sama Mas Sakti tadi, sama siapa aja, jadi kita main kemana masih main. Kalau bentuk lagu ngeband kayak gitu seperti biasa. Selain itu saya juga punya clothing sama studio. Saya lebih fokus Ini ke mesti di clothing. sini harus jadi ada distributornya Reza di Sidoarjo, di Gresik belum ada Gresik kayaknya. belum ada ya. Antum yang niat bisnis clothing hubungan sama dia. Top. Iya. Baju. Baju, kaos. T-shirt, apa aja. Iya. Itu mereknya apa, nggak apa-apa Mas Reza 40 days out. 40 days out. Di Desa House ya. Pelan-pelan. 40 Ya, 40 hari keluar Indonesia ya. Corong Gresik 40 hari metu. Ya, 40 days out ya. Ya, itu itu. bahasa Maduranya. ya. Keliru. Ya, baik. Kalau Mas Rehan gimana? Sama-sama masih nyanyi juga. Masih nyanyi juga. Karena Ya. kan apapun profesinya kita wajib berdakwah. Betul. Dakwah bukan profesi. Nah, dakwah. Tapi udah nggak galau ya bab yang Nggak tadi. galau itu. lagi. Udah Nggak. nggak ya? Nggak Sudah mau. berlalu sudah. Terus Silakan Ustaz, tadi kalau pertanyaan. ngopi itu berhenti karena Allah berhentikan. Nggak berhenti sendiri, itu diberhentikan oleh Allah. Karena waktu itu saya mau keluar 40 hari, terus saya bilang sama orang Trans 7, tolong cari ustadz yang lain gantiin saya. Dia bilang, oh kalau abang nggak bisa ikut, kita ganti acara lain. Ya sudah, sementara istirahat dulu, nanti kita akan kembali lagi insya Allah. Sementara itu saya sibuk dengan bisnis saya juga. Itu salah satunya itu jual madu bima tuh. Terus saya iklannya, bintang iklan di sana tuh. Nanti bisnis saya itu. Nanti antum pulang-pulang beli semua tuh. Kalau nggak beli dosa tuh. Jualan perintah raja apa ini saja. Jadi kita jangan dakwah ini kan dibilang sama Rehan tadi, bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Maka kalau kita diundang, kalau saya diundang kan kayak ada acara hiburannya, berarti mengundang kami sebagai seorang artis, Pak. Nah, itu ada muamalahnya, tentu ada akadnya di sana. Tapi kalau ngundang untuk dakwah, Pak, kita berangkat nggak akan nanya angka-angka. Karena hukumnya dakwah itu wajib, hukumnya tuh dalam Al-Qur'an tuh tidak boleh meminta upah, haram. Orang dakwah minta upah itu haram. Jadi kalau ada panitia kan ngundang kita nih, datang Dery, Reza, Rehan diundang, terus tiba-tiba ada akad muamalahnya, itu antum sedang bukan dakwah, itu bukan dakwah, itu muamalah. Karena saya ini seorang artis, seorang penyanyi, ini seorang drummer, ini seorang vokalis. Maka kalau antum undang, kami kan meninggalkan banyak pekerjaan di Jakarta kan, atau ada kompensasinya. Betul. Nah, itu saja. Tapi kalau seandainya nggak ada manfaat dunianya juga, mungkin kami akan memilih dakwah ke tempat-tempat lain yang memerlukan dakwah itu. Paham ya? Karena dakwah ini musyawarah. Betul. Mesti dakwah, azas mesti dakwah ini musyawarah. Syaratnya yang pertama membesarkan Allah saja, nggak boleh ada foto-foto. Dakwah itu yang benar ya. Nggak boleh mengajak kepada makhluk. Kalau ini kan sarana dakwah, ini jembatan menuju dakwah, Pak. Yang saya ceritakan tadi itu kan produk dakwahnya. Yang 3 hari, 40 hari, 4 bulan dan sebagainya.
Itu metode dakwahnya, itu yang praktek dakwahnya. Kita keluar dengan harta dan diri kita, mengorbankan waktu kita sendiri, nggak minta upah dan membesarkan Allah saja. Subhanallah. Nah, Ya. itu. Jadi kalau tanya profesi, saya banyak bisnis saya nggak punya pekerjaan tetap, Pak, tapi tetap bekerja. Masya Allah. Baik ya. Jadi kalau mau ketemu lagi dengan beliau harus jelas ya undangannya dakwah ya. Kalau antum undang dakwah, saya musyawarah di mahalah saya, di masjid saya. Saya akan tanyakan sama orang-orang masjid saya mau berangkat ke Sidoarjo nih, boleh nggak? Oh, dibilang nggak bisa, karena ada satu kampung di Bogor yang harus didatangi. Kalau nggak didatangi nama orang-orang lain nanti. Nah, dakwah nih Pak nggak boleh nafsu. Dakwah itu mesti musyawarah. Tapi kalau antum undang, maka yang mengundang mesti menyiapkan karpet merah dari airport sampai ke tempat dia. Alhamdulillah Maksudnya sesuai. beda ya. Pak. Orang datang sendiri dengan diundang tuh beda. Jadi antum jangan hati-hati ucapannya. Kadang-kadang antum undang ustadz terkenal dari Jakarta, tiba-tiba ada manajemen yang mengasih harga. Betul, Jangan menghina betul. mereka. Mereka tuh mungkin antum coba cek lagi siapa yang antum undang. Jangan dia artis sinetron. Ya, Iya. iya kan? Iya. Kalau dia nggak terkenal mau nggak ngundang Pak? Banyak ustadz yang lebih hebat di sini. Gratis Pak, nggak mau dengar ente. Kiai-kiai hebat-hebat. Kenapa harus mengundang artis terkenal? Nah, berarti kita mengundang dunianya dia. Nah, harus paham juga Pak, mereka orang-orang sibuk punya kontrak kerja dengan manajemen mereka dan sebagainya. Nah, maka jangan kita suka menghina, hati-hati mulut kita menghina orang. Saya dulu kadang-kadang suka tuh, Ustadz amplop itu. Bukan Pak, mereka nggak akan minta. Tapi kalau antum mengundang kita harus tahu adab-adab mengundang, ya. Betul. Paham ya? Nah, jadi semua tetap bisa dimusyawarahkan. Kalau kita Reza sama saya sama Rehan, kita kalau diundang orang ke daerah nggak pernah memberatkan orang itu. Siapkan tiket dan sebagainya, karena kita kan meninggalkan banyak pekerjaan juga di Jakarta. Reza juga meninggalkan perusahaan clothingnya di Bandung. Jadi kalau saya bilang kita diundang sama orang nih di Balikpapan besok nih, dia siap ngasih kita sekian, kamu mau datang nggak? Enggak ah, mendingan kalau daripada sekian mendingan saya jualan apa gitu kan. Gitu. Tapi kalau sekian mau, saya bilang sama orang yang undang, Reza mau datang tapi antum harus siapkan sekian. Nah, itu muamalah Pak, itu bisnis ya, itu bukan dakwah. Kalau dakwah tunggu Pak, 4 bulan kita datang ke tempat antum. Jangan lari ya. Nanti kalau didatangi lari lagi. Tapi kalau yang datang sahabat bertiga ini seneng malahan ya. Subhanallah. Insyaallah ya, mudah-mudahan ada kesempatan di wilayah. Doakan ya nih acara ngopi lah, teman-teman. tampil lagi. Iya. Nanti judulnya mungkin ganti Pak, nggak ngopi lagi, ngeteh. Tahu Apa ngeteh? kepanjangannya ngeteh Ustaz? Ngebahas tentang hidayah. Subhanallah ya, biar beda ya. Juga kenapa judul ini yang kita pakai di Gresik Ustaz? Karena orang Gresik itu terkenal dengan banyaknya warkop. Ayo udah antum pulang siapkan kopi terbaik Gresik. Ini panitia teh, ini teh putih ini Mestinya namanya. kopi nih, tapi nggak apa-apa lah. Boleh minum dulu nggak? Iya, silakan Ustaz. Baik, sambil Ustaz dari minum, teman-teman yang lain juga silakan. Mungkin ada yang mau Oh ya, tanya saya lagi. bawa CD juga Bang. Saya bawa CD saya juga. Jadi antum CD saya nggak akan ketemu di toko kaset Pak. Nggak akan ketemu, kecuali bajakan. Ya? Karena bajakan memang halal juga Pak. Saya sudah kasih sama pembajak izin, silakan diperbanyak. Baik. Tapi kalau mau yang original tuh ada di sana tuh. Saya nggak bawanya banyak. Di meja gerai zakat. Di meja gerai zakat. Gerai zakat Kalau Nurul Madu Hayat. Bima tuh 99. Itu banyak khasiatnya. Madu Bima itu Pak, Masya Allah, khasiatnya nggak ada efek samping, efek depan ada. Nah, ya. Ya, ini CD-nya seperti ini. Ibu Bapak bisa dapat di sana ya. Mungkin hanya sebatas infak saja ya. Baik. Ada yang mau tanya tadi? Silakan. Tolong dibantu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita semua didudukkan di majelis yang mulia ini karena membahas perkara yang besar, perkara iman. Begini Kang Dery, jadi mungkin teman-teman Gresik atau warga Gresik ini kan ada saudara-saudara kita yang lain penampilannya sama seperti antum gitu. Cuma maaf kadang nggak suka senyum, apalagi banyol kan gitu. Jadi ada kekhawatiran mungkin masyarakat Gresik ini, wah nanti jangan-jangan yang itu yang suka menyala-nyalakan, jangan-jangan itu yang suka membid'ah-bid'ahkan, yang musyrikan, sehingga asalnya ahli tahlil malah nggak mau tahlil. Ya metal tadi bisa diartikan melu tahlil ya. Nah dikira nanti wah jadi nggak metal lagi, nggak melu tahlil lagi. Nah, mungkin antum bisa menjelaskan ke masyarakat.
Pak, Silakan Ustaz. kalau saya ini Pak, nggak ada kelompok-kelompoknya, nggak ada nama-namanya. Orang Islam biasa aja. Orang Islam. Kalau ada orang mengaku Pak, saya ini itu, atau jangan ikut tuh Pak, nggak boleh. Karena perintah Allah wa qala innani minal muslimin, dan berkata aku orang Islam. Kita nggak boleh bangga dengan partai kita, dengan kelompok kita, mazhab kita, dengan organisasi kita. Mulai hari ini nih, jangan lagi antum bangga jadi orang NU Pak, ataupun jadi orang Muhammadiyah. Banggalah jadi orang Islam. NU Muhammadiyah itu Islam Pak, saudara. Ormas boleh beda-beda. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi itu mazhab, boleh beda-beda, nggak ada masalah. Nggak boleh kita bangga, saya orang Syafi'i ini, kamu orang Maliki, orang Hanafi, kamu salah, saya benar. Nggak boleh. Ataupun yang keluar-keluar nih ngaku saya jamaah tablik, nggak ada jamaah tablik Pak. Kalaupun ada udah dibubarin, nggak ada. Ataupun yang ada yang ngaku saya ini salafi, saya bilang, ya aku salafi. Saya bilang, semua kita ini mesti salafi Pak. Salafi itu pengikut sahabat, pengikut orang-orang soleh, tapi nggak boleh ngaku-ngaku Pak. Sapi itu Pak di punggungnya, nggak perlu antum tulis ini sapi. Orang bodoh tahu mana yang sapi, mana yang babi Pak. Hari ini dia ngaku pengikut sahabat, ngaku pengikut Rasulullah, tapi nggak mau senyum. Berarti dia dusta. Rasulullah itu senyum. Sedangkan Nabi itu kalau ketemu anak-anak Pak, Assalamualaikum, Nabi ucap salam sama anak kecil. Nabi itu membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu akhlak sahabat, akhlaknya Rasulullah SAW. Tawanan perang yang diikat di Masjid Nabawi, ketika waktu jam makan Pak, dilepaskan ikatannya. Itu tangan sahabat yang tadinya mau penggal leher mereka, itu ambil makanan, suapkan makanan di mulut mereka. Itu akhlak sahabat. Jadi kalau ada hari ini orang mengaku pengikut sahabat tapi akhlaknya seperti iblis, dusta dia, sombong, merasa lebih baik. Antum tahu gak kenapa kita disuruh Nabi pakai celana di atas mata kaki? Biar nggak sombong Pak. Itu maksudnya. Hari ini Pak, yang celana cingkrang yang sombong, nggak boleh Pak. Pakai sorban merasa lebih baik dari orang, haram hukumnya. Orang yang di hatinya ada perasaan sombong sedikit saja diharamkan mencium bau surga. Antum kalau nggak suka maulidan, jangan maulid, tapi jangan hina orang yang suka maulidan, karena dua-duanya ada dalilnya Pak. Antum suka kunut, Imam Syafi'i katakan kunut itu sunat muakkad, tapi Imam Hanafi katakan itu nggak sunnah. Ini biasa tidak pakai kunut yang sunnah. Mereka nggak saling menghina Pak, dua-duanya sunnah. Kunut sunnah, nggak kunut sunnah. Ya Pak ya, salawatan, maulidan, semua sunnah Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan nggak sunnah, ya jangan ikut. Tapi jangan. Begitu juga masalah bab profesi kita nih. Ada yang mengharapkan musik. Saya bilang bro, kalau ente mengharapkan musik jangan dengar musik. Kalau nggak sengaja dengar tutup kuping. Kenapa? Karena kalau nggak sengaja anggu-anggu kepala Pak, masuk neraka nanti. Karena dia menikmati perkara yang haram. Musik itu haram Pak. Saya katakan dengar baik-baik, musik itu haram. Kalau ente nyanyi-nyanyi, main gitar ketika azan berkumandang. Bahkan bukan hanya musik Pak, dalam Islam baca Al-Quran pun haram Pak. Kalau ente baca kita khatib naik mimbar dalam masjid, perintah ketika khatib naik mimbar itu apa? Dengar, bukan baca. Iya. Ataupun apalagi mentang-mentang hafiz Quran ente baca Al-Quran dalam WC, haram Pak. Islam itu luas Pak, terlalu luas untuk disempitkan. Maka ada hari ini orang-orang hadirin mulia tanpa sadar tidak merusak citra Islam. Dulu Rasulullah SAW datang ke Mekah, jadi Nabi Mekah Madinah Pak. Orang bermusuhan jadi sahabat, orang saling membenci jadi saudara. Namun hari ini Pak, ada orang yang datang dari Madinah ke Indonesia, datang dari mana-mana, orang bersaudara jadi musuhan. Betul. Orang bersatu jadi berpecah belah. Itu nggak benar Pak. Maka usaha kita hari ini bagaimana umat bersatu Pak. Pak, apapun mazhab antum, apapun ormas antum, ya, apapun partainya Pak, apapun sukunya, stop berbangga-bangga dengan kelompok kita. Asobiyah, Nabi melarang itu. Agama kita mengharamkan berbangga-bangga dengan kelompok. Jadi kalau tanya Bapak orang apa? Saya orang Islam Pak, saya umat Rasulullah SAW. Ya, nah maksud saya lahir mana Pak? Oh itu Padang, nggak penting Pak. Saya orang lahir di Padang Pak. Gak ada lagi bangga saya orang Minang nih orang. Terus kenapa kalau ente orang Minang? Saya orang Pakistan, saya orang India, saya orang Arab. Kenapa? Abu Jahal dia orang Arab. Tidak boleh semua sombong Pak. Dulu pernah Salman Al-Farisi ketika perang, dia pukul orang kafir, dikatakan rasakan pukulan orang Persia. Nabi langsung mengalihkan mata, dikatakan saya nggak suka dengan perkataan itu.
Udah tahu dia orang Madura ya. Nggak boleh bangga. Terus kenapa kalau kamu orang Madura? Ente orang Jawa, orang Gresik. Kenapa orang Gresik? Apa lebih baik daripada orang Malang? Enggak apa. Yang membedakan kita baik ibadah itu ketakwaan saja. Maka antum jangan salah paham, Pak. Kita datang ke sini bukan mau memecah belah umat. Saya bukan datang cari pengikut kita. Saya mengajak antum taat kepada Allah dan Rasulnya. Apapun mazhabnya, silahkan. Apapun ormasnya. NU tetap jadi NU yang baik. Tapi keluar 4 bulan. Dakwah ente. Muhammadiyah harus dakwah. Orang PKS harus dakwah. Orang PKB harus dakwah. Bersatu kita. Jangan mau dipecah belah sama Yahudi, Pak. Jangan mau dipecah belah. Kita saatnya bersatu. Perbedaan-perbedaan khilafiyah itu, Pak, itu tidak ada persoalan. Zaman itu masalah furu'iyah, ranting-ranting dalam sebuah pohon. Jadi pohon itu ada ranting tetap hidup. Tapi kalau akarnya salah, baru kita tegas. Kalau syahadat dia ganti, dia bukan Islam lagi. Kalau dia caci maki sahabat, dia bukan Islam. Kita tegas, Pak. Tapi selagi masih perbedaan hal-hal sederhana saja, hadirin sekalian, kita saling menghormati. Ada orang tanya sama saya, bro, ente kenapa sih pakai sorban terus? Apa wajib pakai sorban? Orang kalau lihat saya sholat, Pak, saya selalu pakai sorban sholat, karena saya tahu fadilahnya. Saya ada kitab tentang sorban itu ada, saya pelajari. Dan ini saya dapat sanad nih sorban ini dari orang ulamanya, saya belajar betul. Terus ditanya, kenapa pakai sorban sholatnya harus pakai sorban? Apakah wajib? Saya bilang nggak wajib, Bang. Ini sunnah. Sepakat nggak Pak sorban sunnah, Pak? Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kemana-mana pakai sorban, sunnah mustamirah. Dan setiap lilitan sorban itu akan memancarkan nur nanti di hari kiamat. 2 rakaat sholatnya orang bersorban lebih baik daripada 70 rakaat orang tanpa sorban. Terus dia bilang, kalau nggak pakai sorban gimana, Bang? Nggak apa-apa. Pakai peci kayak Haji Nurman boleh, yang pakai songkok hitam kayak Bung Karno boleh, yang pakai peci hitam boleh. Terus kalau nggak pakai peci boleh nggak, Bang? Boleh juga. Nggak ada larangan, Pak. Yang nggak boleh itu kalau kamu sholat pakai helm. Hah? Karena jidat kita harus nempel di sini kan. Jilbab pun gitu ya, hitam-hitam boleh. Mau pakai cadar boleh. Nggak ada larangan, Pak. Orang dia tutup muka dia sendiri, kenapa ente yang risih? Tapi kalau ada orang bawa cadar ditutup muka orang baru nggak boleh, Pak. Di blur lagi musim, Ustaz, ya. Paham ya? Ini harus ditunjukkan, makanya perlu ta'lim kita, belajar terus belajar sehingga luas kita. Orang yang banyak ilmu, Pak, kamu nyala-nyalain orang. Betul. Makanya tadi Imam Syafi'i, kalau saya berdebat dengan orang-orang bodoh saya nggak pernah menang. Tapi kalau saya berdebat dengan orang alim saya nggak pernah kalah. Nah, maka hari ini hadirin, kalau ada orang berdebat dengan kita dia selalu menang sendiri, pastikan dia itu orang bodoh, Pak. Nah, kita tinggalkan perdebatan meskipun kita benar. Jadi hadirin mulia, mungkin waktunya mungkin sudah mepet. Saya akan simpulkan sedikit, Bang. Silakan, Ustaz. Saya yakin antum malas bertanya kalau sama saya. Kalian tanya dikit jawabannya panjang. Ditanya lagi. Jadi kesimpulannya hadirin mulia, orang yang baik dalam pandang Allah itu ada ciri-cirinya. Antum ingat nih. Ingat baik-baik ya. Saya nanti mau tutup majelis saya tanya lagi satu-satu. Yang pertama ciri-cirinya hatinya terbebas dari kemusyrikan. Yang kedua, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sholat dia mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat, dia selalu merasa bodoh, Pak. Dia haus akan ilmu, dia cinta kepada ulama. Ilmu itu seperti air, Pak, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah saja. Orang yang tinggi hati gak akan tambah ilmunya. Kemudian berikutnya, yang keberapa lagi? Yang kelima, dia selalu berzikir dalam setiap hembusan nafasnya, setiap kedipan matanya. Pak, antum tahu gak, satu kedipan mata ini, Pak, nikmatnya luar biasa dari Allah. Bahkan dikatakan ulama lebih berharga daripada seluruh dunia beserta isinya. Antum mau gak jadi orang paling kaya di dunia, Pak, tapi matanya gak bisa berkedip gitu terus? Gak mau kan? Pernah gak bersyukur nikmat kedipan mata? Kalau orang berpikir, Pak, dalam setiap hembusan nafas dia akan ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Ini mahal, Pak. 20.000 kali kita bernafas setiap hari without thinking, tanpa berpikir. Kemudian yang keberapa lagi? 7. Yang keenam. Yang keenam, dia orang yang baik dalam pandang Allah itu dia tawadu. Tidak ada sedikit pun kesombongan di hatinya. Jangankan merasa lebih baik dari orang lain, merasa sama pun dia nggak mau. Setiap dia melihat orang dia katakan sebaik-baik orang, sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Bisa diikuti nggak, Pak? Coba antum ikuti yang keras suaranya ya.
Sebaik-baik saya. Sebaik-baik saya. Kurang keras mereka. Itu ikut semua. Sebaik-baik saya. Sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Lebih buruk saya. Lebih buruk saya. Masya Allah. Kalau itu jadi sifat kita Pak, kita akan jadi kekasih Allah. Amin. Ketemu orang tua lebih tua dari kita, itu abang lebih baik dari saya, bapak itu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena dia lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahala dia lebih banyak daripada pahala saya. Kalau ketemu adik kecil lebih muda di ini, ada yang lebih baik dari saya. Kenapa? Karena saya lebih duluan bermaksiat daripada dia, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Nah, kemudian hadirin mulia, orang yang baik dalam pandangan Allah berikutnya, ciri-cirinya dia ikhlas dalam setiap amalnya. Dia berbuat semata-mata hanya untuk menyenangkan Allah saja. Dia nggak peduli kata orang, apa kata orang bagi dia nggak penting. Apalah artinya Pak, seluruh dunia memuji-muji kita kalau Allah katakan kita nggak orang baik. Kata orang semua ini orang soleh, orang baik, tapi Allah katakan tidak, kamu tidak termasuk dalam daftarku. Nah, maka hari ini kita perbaiki niat kita sebelum beramal, sedang beramal, dan setelah beramal banyak-banyak istighfar. Dan yang terakhir hadirin mulia, orang yang baik dalam pandangan Allah, dia faham betul bahwasanya dunia ini bukanlah tempat tinggal dia, tapi dunia ini adalah tempat meninggal Pak. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, namun dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Enggak lama lagi, sebentar lagi kita semua akan berangkat ke akhirat. Dunia ini sementara saja, akhirat selama-lamanya. Enggak ada yang pasti di dunia kecuali yang namanya kematian. Enggak ada yang pasti kecuali mati. Calon istri belum tentu jadi istri, calon suami belum tentu jadi suami, capres belum tentu jadi presiden, cagup belum tentu jadi gubernur, cabuk belum tentu jadi bupati. Tapi kalau camat gimana? Calon mati gimana Pak? Pasti mati. Orang kaya Mati. orang miskin, Mati. raja-raja, Mati. rakyat biasa. Mati. Wah, tahu lagunya nih kayaknya. Baik, terakhir ya, kita bernyanyi bersama sebelum kita Ya, beristirahat. Kalau saya bilang orang kaya, antum cuma teriak mati tapi yang keras, oke? Ayo dicek suaranya dulu. Orang kaya, Mati. orang miskin, Mati. raja-raja. Mati. Kok kurang keras matinya ya? Coba ulang lagi. Orang kaya, Mati. orang miskin, Mati. raja-raja, Mati. rakyat biasa. Mati. Yang di belakang, Mati. Subhanallah. Gitu. Yang belakang aja Pak. Yang di samping, Mati. yang di tengah, Mati. yang di atas. Hidup. Yang di atas itu pasti mati juga Pak, cuman terakhir insya Allah ya. Antum semua nih kameramen, kalau mau buru-buru silahkan Pak. Insya Allah ya, hari ini boleh bersyukur antum tertawa bisa tertawa ya Pak. Kita waktu lahir dulu Pak, kita menangis orang tertawa, mudah-mudahan nanti pas mati kita yang tertawa, orang yang menangis. Amin. 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 Gitu. Allahu Hari ini masih bisa mandi sendiri Pak, nggak lama lagi dimandiin. Iya. Hari ini masih bisa berdandan sendiri, nggak lama lagi dipasangkan kain kafan. Allah. Semewah apapun kendaraan kita hari ini, nggak lama lagi kendaraan kita adalah kerandaan, pundak-pundak sahabat kita. Dan hari ini kita masih bisa sholat di belakang imam, nggak lama lagi kita akan sholat di mana? Di depan imam. Baik, itu mungkin ngopi kita hari ini. Kalau kurang puas Pak, boleh cari saya Pak. Kita lanjutkan besok di Surabaya. Di Surabaya. Ya? Insyaallah. Insyaallah. Ya. Baik, betul. Boleh, kalau boleh saat kita tutup dengan doa, mungkin mohon bantuannya kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat Amin. wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwati matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah, tutupilah aib-aib kami semua ya Allah. Amin. Ya Allah, tambahkanlah hidayah di hati kami ya Allah.
Jadikanlah diri kami asbab hidayah seluruh alam ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Maha tahu seluruh keperluan dan hajat-hajat kami ya Allah. Kalau ada di antara kami sekalian yang sedang sakit, tolong sembuhkan ya Allah. Kalau ada yang sedang berhutang, tolong lunaskan hutang kami ya Allah. Kalau ada yang sempit, tolong lapangkan kehidupan kami ya Allah. Kalau ada yang sedang bermasalah rumah tangga, tolong berikan sakinah, mawadah, warahmah ya Allah. Ya Allah, sisa umur kami gunakan untuk mentaati-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hidupkan kami dalam keadaan mulia ya Allah. Matikan kami dalam keadaan mulia ya Allah. Dan kumpulkan kami nanti di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah hijabahi doa kita, Allah hijabahi majelis ini, dan semua yang hadir Allah kasih hidayah di dalam hati kita ya, awet, dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa berjumpa dengan Allah kelak. Amin, Allahumma amin. Baik, jangan lupa oleh-olehnya CD sama madu ya. Silahkan teman-teman, oleh-oleh silahkan didatangi stand Madur Bima, stand juga yang ada di Gerai Zakat untuk mendapatkan CD. Ustadz mohon izin sebentar, teman-teman harus mengambil untuk pelaporan kepada donatur kita ya, bahwa kami orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Perkara yang paling penting itu perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Orang mati nggak punya duit, Allah nggak marah. Mati nggak punya rumah, Allah nggak marah. Tapi kalau mati nggak punya iman gimana? Masalah. Harga iman itu sebesar darah. Itu Allah hargai dengan surga 10 kali dunia yang besar. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Kaifana jadi imanana ya Rasulullah?" Sahabat bertanya seperti itu, maka Rasulullah katakan, "Akbiru min qauli